على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجtinabah rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Sekarang kita lanjut ke al-wasiyah as-sabi'ah, wasiat yang ketujuh. Wa min wasaya salafi lisyababi, termasuk dari wasiat-wasiat salaf kepada para pemuda, majaa an Qabusi bin Abi Dhabyana, apa yang datang dari Qabus bin Abi Dhabyan. Ia mengatakan, Sallaina yawman khalfa Abi Dhabyana salatal ula. Sallaina yawman, suatu hari kita salat, khalfa Abi Dhabyana, di belakang Abi Dhabyan, salatal ula, salat yang pertama, yaitu salat subuh. Suatu ketika kami salat di belakang Abi Dhabyan pada salat subuh. Wa nahnu syababun kulluna minal hayyi. Wa nahnu syababun, dan kita adalah para pemuda. Kulluna, semua kita, minal hayyi, dari satu kampung. Hayyi apa, Azam? Kampung, ya. Semua kita berasal dari satu kampung. Illal muadzina fa innahu syaikhun, kecuali muadzin, tukang azannya, sesungguhnya dia adalah orang tua. Jadi mereka sholat di belakang Abi Dhabyan, dan mereka pada saat itu adalah para pemuda, semuanya dari satu kampung, kecuali muadzinnya, dia adalah orang tua. Falamma sallama iltafata ilaina, maka ketika Abu Dhabyan yang imam pada saat itu salam, selesai sholat, iltafata ilaina, beliau menoleh kepada kita. Thumma yaj'alu yas'alu syababa, kemudian mulai bertanya kepada para pemuda. Thumma ja'ala, ya, itu artinya mulai. Thumma ja'ala yas'alu syababa, kemudian dia mulai bertanya kepada para pemuda. Man anta? Man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Falamma sa'alahum, maka ketika dia bertanya kepada mereka, yaitu para pemuda, qala ala wajhil hathi wat tashji'i wat tanshiti lahum, ketika bertanya kepada para pemuda, siapa kamu, siapa kamu, ketika mereka bertanya ala wajhil hathi, untuk memotivasi, wat tashji'i, dan menyemangati, wat tanshiti lahum, dan menggugah mereka, berkata, innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syabun, sesungguhnya tidaklah diutus nabi kecuali dan dia dalam keadaan muda. Jadi umur 40 itu masih umur dikategorikan muda. Walam yu'tal ilmu khairun minhu wa huwa syabun, dan tidaklah didatangkan ilmu lebih baik daripada ketika dia masih muda. Dan tidaklah didatangkan ilmu lebih baik daripada ketika dia masih muda. Jadi ketika masih muda, itu adalah waktu terbaik didatangkannya ilmu, waktu terbaik untuk belajar. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, fanabbahahum ala ightinami khairiyatis syababi wa barakatihi. Fanabbahahum, maka Abu Dhabyana selaku imam pada saat itu, nabbahahum, memperingati mereka, para makmumnya yang para pemuda, memperingati mereka ala ightinami, untuk memanfaatkan khairiyatis syababi, kebaikan masa muda, wa barakatihi, dan keberkahannya. Wa annahul fursatul azimatu litazawwudi wat tahsili, dan bahwasannya masa muda adalah al fursatul azimah,
kesempatan yang besar litazawudi, untuk berbekal, wa tahsili, dan menghasilkan ilmu. Kesempatan terbesar untuk berbekal dan menghasilkan ilmu. Wastiglalin nasyati wal quwwati, dan memanfaatkan semangat dan kekuatan. Karena ketika itu adalah puncaknya semangat dan kekuatan. Ana yakin kalau misalnya daurah kita isinya orang-orang tua, nggak akan tahan lama. Karena antum anak muda, puncak kesemangatan, puncak kekuatan, tahan lama, masya Allah. Jazakumullah khairan. Al-wasiyah ats-tsaminah, wasiat yang ke-8. Nah, ini udah mulai sedikit-sedikit nih, ana minta semangat nih. Ma rawahul Imam Ahmadu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi kitabihil Wara', dalam kitabnya Al-Wara' namanya. An Abdul Wahhabi As-Saqafi, dari Abdul Wahhab As-Saqafi, dia berkata, jadi Abdul Wahhab As-Saqafi berkata, kharaja alaina Ayyubu ay as-Sakhtiyaniyu. Sebagian ulama mengatakan dibacanya as-Sakhtiyaniyu. Kharaja alaina Ayyub as-Sakhtiyani, keluar menjumpai kita. Kata Abdul Wahhab As-Saqafi, kharaja alaina, telah keluar menjumpai kita, Ayyub as-Sakhtiyani. Jadi Ayyub as-Sakhtiyani keluar menjumpai kita. Faqala, lalu dia berkata, siapa yang berkata? Kita apa Ayyub as-Sakhtiyani? Ayyub as-Sakhtiyani. Lalu dia berkata, ya ma'syarasy syababi, wahai para pemuda, ihtarifu, carilah pekerjaan. Jangan bengang-bengong, jangan tara turu. La tahtajuna an ta'tu abwaba haula. Karena kalau kalian mencari pekerjaan, la tahtajuna, kalian tidak butuh, anta'tu, untuk kalian datang ke pintu-pintu mereka-mereka ini. Wa dzakara man yakrahu, dan menyebutkan orang yang tidak ia sukai. Jadilah orang yang memiliki pekerjaan, kegiatan. Jangan sampai nanti kamu meminta-minta gitu, datang ke rumah-rumah orang agar dibelas kasihani. La tahtajuna an ta'tu abwaba haula, sehingga kamu tidak butuh untuk datang ke pintu-pintu mereka-mereka ini. Tidak perlu datang lagi ke pintu-pintu mereka untuk dibelas kasihani. Carilah pekerjaan. Ai, kata Syekh Abdul Razak, ayyakuna lisyabbi ma'a tahsilihi lil ilmi hirfatun yaktasibu biha malan wa rizqan yunfiqu ala nafsihi wa fima ba'du ala ahlihi wa waladihi. Lihat nasihat salaf yang ke-8, ayyakuna lisyabbi, hendaknya bagi pemuda, ma'a tahsilihi lil ilmi, bersama mencarinya dia ilmu, bersamaan mencarinya ilmu, hirfatun, dia memiliki pekerjaan. Ini wasiat salaf yang ke-8. Hendaknya bagi pemuda, bersamaan dia mencari ilmu, hendaknya memiliki pekerjaan. Yaktasibu biha malan, yang mencari dengan sebabnya harta. Dengan pekerjaan tersebut dia dapat mencari harta. Dengan pekerjaan tersebut dia dapat mencari harta, menghasilkan harta. Warizqan, dan rezeki. Yaktasibu itu menghasilkannya. Biha kembali ke hirfah. Dengan sebab pekerjaan tersebut dia dapat menghasilkan harta dan rezeki. Yunfiku bihi ala nafsihi, yang dapat menginfakkan atas dirinya, ya, membiayakan dirinya. Kalau lagi belajar butuh beli buku, dia bisa beli sendiri. Wa fi ma ba'du, dan kedepannya ala ahlihi wa waladihi, dapat menginfakkan kepada keluarganya dan anaknya. Jadi nuntut ilmu sekalian juga bekerja, tapi bekerjanya yang tidak mengganggu fokusnya dia, semangatnya dia dalam menuntut ilmu. Dan itu bagus, sehingga dia bisa menghidupkan dirinya sendiri,
dan kedepannya kalau sudah sukses lagi dia bisa menghidupkan keluarganya dan anaknya. Wa alla yakuna alatan 'alal akharin, dan tidak menjadi beban atas orang lain. Hatta la yahtaju idza kabura ayadhhaba ila fulanin aw ila fulanin li talabil muawanati wal musa'adati. Hatta la yahtaju, sampai dia nanti tidak butuh, idza kabura, apabila telah beranjak tua, sampai dia tidak butuh apabila telah beranjak tua untuk pergi kepada fulan atau kepada fulan li talabil muawana, untuk meminta pertolongan, wal musa'ada, bantuan. Jadi kalau kamu udah ada pekerjaan, ketika menuntut ilmu memiliki pekerjaan yang bisa menghasilkan harta, rezeki, sehingga nanti kalau sudah tua engkau tidak perlu untuk pergi ke fulan atau ke fulan untuk meminta pertolongan dan bantuan. Kemudian lihat, wa abrakur rizki wa anfa'uhu wa atyabuhu makana min kasbil yadi. Wa abrakur rizki, rizki yang paling berkah, wa anfa'uhu, dan yang paling bermanfaat, wa atyabuhu, dan yang paling baik, makana min kasbil yadi, rezeki yang dari hasil sendiri, dari jerih payahnya sendiri, itu rezeki yang paling berkah, paling bermanfaat, paling baik. Itu wasiat yang ke-8, hendaknya memiliki pekerjaan, tapi ingat dengan catatan pekerjaannya tidak mengganggu dia dalam belajar. Al-wasiyah at-tasi'ah, wasiat yang ke-9, wa min jumlati wasaya salafi lisyabab, termasuk bagian wasiat-wasiat para salaf kepada para pemuda, maja'a an Ja'farin, apa yang datang dari Ja'far, qal, dia berkata, kana Thabitul Bunaniyu yakhruju ilaina wa qad jalasna fil qiblati fayaqulu ya ma'syara syababi hiltum baini wa baina rabbi an asjudalah wa kana qad hubbibat ilaihi salatu. Lihat di sini, ini yang banyak terjadi bagi kalangan para pemuda. Sering nongkrong-nongkrong di masjid. Nah, ini yang sering nongkrong-nongkrong di masjid, dengarkan nih. Jadi kebanyakan orang-orang yang nongkrong di masjid, ngumpul di masjid, itu para pemuda, tapi mereka mengganggu orang yang ingin melaksanakan ibadah di sana. Mengganggu orang yang ingin sholat, yang ingin ngaji, karena berisik, ngobrol, mengganggu, membuat orang yang sholat tidak khusyuk, tidak tenang, membuat orang yang membaca Al-Quran tidak khusyuk, tidak tenang, yang menghafal Al-Quran jadi tidak bisa menghafal Al-Quran karena berisiknya pemuda yang ngobrol ngumpul di sana. Bagus ngumpul di masjid, tapi hormatilah masjid. Karena Thabitul Bunani, suatu ketika Thabit al-Bunani yakhruju ilaina, keluar menjumpai kita. Wa qad jalasna fil qiblah, pada saat itu kita telah duduk di kiblat. Jadi Thabit al-Bunani keluar menuju kita, yaitu ke masjid, dan kita sedang duduk-duduk di kiblat. Berarti di sop pertama misal, atau di tempat imam. Fayaqulu, lalu Thabit al-Bunani berkata, ya ma'asyara syabab, itu bukan ma'asyara ya ma'asyiras syabab, wahai para pemuda, hiltum, kalian telah menghalangi baini wa baina rabbi, antaraku dan antara Rabbku, an asjudalahu, untuk aku sujud kepadanya. Kalian telah menghalangi saya untuk aku salat sujud kepada Allah. Wa kana qad hubbibat ilaihi salatu, dan memang Thabit al-Bunani mencintai salat. Hubbibat, dicintai kepadanya salat, yaitu mencintai salat, suka salat, gemar salat. Kan di sini kan konteksnya salat sunnah. Karena apalagi nggak boleh udah masuk waktu salat
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian para pemuda masih nongkrong, duduk, ngobrol, lebih nggak boleh lagi. Tapi di sini konteksnya dia selain waktu sholat fardu. Jadi Thabit Al-Bunani memang gemar sholat sunnah. Dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah. Dan didapati para pemuda menghalangi mereka. Mereka menghalangi Thabit Al-Bunani. Karena duduknya mereka itu di kiblat, di shop pertama atau di tempat imam, pokoknya di kiblat. Kemudian kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala yushiru rahimahullah ila anna ba'd asy-syababi alladzina yaltaquna wa yajtami'una fil masjid wa yastaghilluna fursata liqa'ihim bi asdiqaihim fil masjidi bil ahadithil janibiyyati wa yushiru rahimallah. Jadi Thabit Al-Bunani mengisyaratkan ila kepada anna ba'd asy-syababi bahwasanya sebagian para pemuda alladzina yaltaqun yang mereka bertemu wa yajtami'una fil masjidi dan berkumpul di dalam masjid. Ya, sebagian para pemuda bertemu dan berkumpul di masjid wa yastaghilluna dan menghabiskan fursata liqaihim kesempatan bertemunya mereka bi asdiqaihim dengan teman-teman mereka fil masjid di masjid bil ahadithil janibiyah dengan pembicaraan yang tidak penting. Yastaghillun tadi apa? Menghabiskan kesempatan bertemunya mereka bi asdiqaihim dengan teman-teman mereka di masjid dengan pembicaraan yang tidak penting. Wa yakunu ila jiwarihim man ja'al masjida liya'budallaha wa yakunu ila, padahal jiwarihim di samping mereka terdapat manja al masjidah, terdapat orang yang datang ke masjid liya'budallaha untuk beribadah kepada Allah. Jadi sebagian pemuda bertemu, berkumpul-kumpul di masjid, menyibukkan dirinya dengan berbicara pembicaraan yang tidak penting, padahal di samping mereka ada orang yang datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Wa yatma'inna fi salatihi wa yakhsha'a, untuk tenang di dalam salatnya dan khusyuk. Datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah, untuk tenang di dalam salatnya dan khusyuk. Fayahuluna bainahu wa baina salatihi, maka mereka yaitu para pemuda menghalangi, halayahulu menghalangi, maka mereka para pemuda menghalangi antaranya dan antara salatnya, mengganggu. Falahum ishtaghallu fil masjidi bil ibadati wa dzikri lillahi walahum taraku man jaa liya'budallaha fil masjidi ay yashtaghilla bil ibadati wa yuqbila 'alaiha. Ya. Jadi para pemuda tersebut datang ke masjid, berbicara dengan pembicaraan yang tidak penting, menghalangi antara dia dan antara salatnya, itu antara orang yang datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah dan antara salatnya. Falahum, dan mereka tidak istaghallu fil masjidi, menyibukkan diri di masjid dengan ibadah, wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah, tidak menyibukkan untuk beribadah kepada Allah dan zikir kepada Allah di masjid. Walahum taraku man ja'a liya'budallah, dan tidak juga mereka meninggalkan orang yang datang untuk beribadah kepada Allah di masjid. Ayashtaghilla bil ibadah, untuk menyibukkan diri dengan ibadah, wa yuqbila 'alaiha, dan tenang khusyuk di atas ibadah. Jadi para pemuda tersebut menghalanginya, yang dimana para pemuda tersebut datang ke masjid memang untuk berbicara yang tidak penting. Mereka tidak datang untuk beribadah, mereka juga tidak membiarkan orang yang datang untuk beribadah malah mengganggunya, gitu. Walihada, dan oleh karena ini, perhatikan harakatnya,
Fokus. Famimma yahtaju ayatanabbaha lahu syabbu mura'atu hurmatil masjidi. Perhatikan, walihada, oleh karena ini, famimma yahtaju, maka dari hal-hal yang dibutuhkan, ayatanabbah lahu, untuk diperhatikan, asyabu, oleh pemuda. Apa yang dibutuhkan untuk diperhatikan oleh pemuda? Mura'atu hurmatil masjidi, menjaga kehormatan masjid. Ini yang dibutuhkan untuk diperhatikan oleh pemuda, menjaga kehormatan masjid. Wa mura'atu hurmati wa makanati ahlil masjidi, dan menjaga kehormatan dan kedudukan orang yang berada di masjid. Li'alla yushghilahum bi umurin janibiyatin anil ibadati wat tuma'ninati wal khusyu'i fis salati. Li'alla yushghilahum, agar tidak mengganggu mereka dengan perkara-perkara yang tidak penting dari ibadah, wa tuma'ninah, ketenangan, wal khusyu'i, dan kekhusyuan di dalam salat. Jadi seharusnya orang-orang yang sering duduk-duduk, bertemu, berkumpul di masjid, menjaga kehormatan masjid, menjaga kehormatan, kedudukan orang yang berada di dalam masjid, agar tidak mengganggu mereka dengan hal-hal yang tidak penting dari ibadah, ketenangan, khusyuk di dalam sholat. Kemudian kata Syekh, nahika ammastajadda fi hadzal zamani min wasailil ittisalat min wasailil ittisali allati yahmiluha syabbu fi jaybihi. Nahika, jauhilah oleh kamu, ammastajadda, dari apa-apa yang modern, fi hadzal zaman, pada zaman ini, min wasailil ittisalat, dari alat-alat komunikasi. Jauhilah oleh kamu dari apa-apa yang modern pada zaman ini, dari alat-alat komunikasi. Jadi jauhilah alat-alat komunikasi, jauhilah HP. Allati yahmiluha syabu fi jaybihi, yang dibawa oleh pemuda di kantongnya. Yang dibawa oleh pemuda di kantongnya. Farubbama ashghalan nasa fi salatihim, karena boleh jadi HP-nya itu ashghalan nasa, mengganggu manusia dalam salat mereka. Dengan apa? Bironini hatifihi, dengan nada dering HP-nya. Misal ada nelpon, mengganggu orang yang sholat. Au biraddihi alal hatifi, atau dengan menjawabnya panggilan HP-nya. Jadi ada yang nelpon, kemudian dia jawab ngobrol, kenceng lagi sholatnya. Kenceng lagi ngobrolnya. Au biraddihi alal hatifi, atau dengan menjawabnya di atas HP, yaitu dengan menjawab panggilannya. Au nahwi dzalik, atau semisal itu. Mimma yuhditsu linnasi tashwisan fi salatihim, dari hal-hal yang membuat manusia tashwisan, terganggu. Dari hal-hal yang membuat manusia terganggu di dalam salat mereka. Wa adamar rahati wa tuma'ninati, dan tidak tenang dan tidak raha, tidak bisa istirahat dan tenang. Ya, dari hal-hal yang membuat manusia terganggu dalam sholat mereka dan tidak bisa istirahat dan tenang. Jadi kata Syekh, nahik, jauhilah diri kamu dari alat-alat komunikasi yang dibawa oleh pemuda di kantongnya, karena hal itu bisa mengganggu manusia dalam sholat mereka dengan nada deringnya atau dengan menjawab teleponnya. Ya, dari hal-hal yang mengganggu manusia dalam sholat mereka dan tidak membuat mereka tenang
dan nyaman. Kemudian al-wasiyah al-ashirah. Ana mau tanya ke antum. Antum mau diselesaikan sampai jam 11 atau mau selesai nanti lanjut ba'da asar? Antum nggak mau tidur kan? Biar nanti jam 11 selesai kita langsung ke masjid. Hah? Mau tidur? Belum mandi? Berarti dilanjut ba'da asar aja. Kalau kita ambil al-wasiyah al-ashirah, nanti biar ba'da asar tinggal 5 wasiat. Insyaallah. Al-wasiyah al-ashirah, wasiat yang ke-10. Lihat ini, penting juga. Kan kebanyakan para pemuda kalau ke teman, "Weh bro, gimana kabar bro? Weh bro, WhatsApp bro." Dia pokoknya ada gaya-gaya tersendiri kalau bertemu. Kalau bertemu entah dia pukul-pukul tangan, entah dia jedotan dada. Lihat, perhatikan ini. Wa min jumlati wasaya salafi lisyabab, termasuk dari wasiat-wasiat salaf kepada para pemuda, manjaa an Muhammad bin Suqah, apa yang datang dari Muhammad bin Suqah, ia berkata, laqiyani Maimun ibnu Mihrana, berjumpa kepadaku Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran berjumpa kepadaku. Faqultu, lalu aku berkata, hayyakallah. Faqala hadhihi tahiyatus syabab. Qul bissalam, ay sallim. Ya, dia berkata hayyakallah. Hayyakallah itu kayak selamat datang. Kemudian Maimun bin Mihran berkata, hadhihi tahiyatus syabab. Apa makna tahiyah? Sambutan. Ini sambutan pemuda. Maka kata Maimun bin Mihran, qul bisalam, katakanlah assalamualaikum, ay salim, salamlah. Karena itu lebih baik. Doa, semoga keselamatan atas kalian. Wa fil hadithi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu. Barang siapa yang memulai pembicaraan sebelum salam, dia mulai pembicaraan tapi nggak salam dulu, maka jangan dijawab, jangan digubris, jangan diperhatikan, karena dia nggak salam, kata Nabi SAW. Wa qawluhu rahimahullah, dan perkataan beliau yaitu Muhammad bin Suqah, hadhihi tahiyatus syabab, ini sambutan pemuda. Ay anna ba'dasy syababi tastatibu nufusuhum nau'an minat tahiyyati, yaitu maksudnya anna ba'dasy syabab, bahwasanya sebagian pemuda, tastatibu nufusuhum, diri-diri mereka menyukai jenis dari tahiyyah, jenis dari sambutan. Bahwasanya sebagian pemuda tastatibu, menyukai, ya nufusuhum, yaitu diri-diri mereka menyukai jenis dari sambutan. Kayak tadi, bro, gimana kabarnya? Ya pokoknya sambutan-sambutan pemuda lah, anak-anak gaul. Wa yara annaha ajmalu ma yakunu indama yalqa ikhwanahu au zumala'ahu, dan dia melihat bahwasanya hal itu suatu yang paling indah. Indama yalqa ikhwanahu, ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, au zumala'ahu, atau teman-temannya. Dia kira itu yang paling bagus, paling indah ketika berjumpa dengan temannya, saudaranya. Fayatrukus salama wa yahjuruhu, lalu dia meninggalkan salam, yaitu assalamualaikum, wa yahjuruhu, dan mengesampingkannya. Wa yabda'u bi ba'di tahiyyati allati raghiba fiha wa mala ilaiha. Wa yabda'u, dan dia memulai bi ba'di tahiyyat, dengan sebagian sambutan-sambutan, allati raghiba fiha, yang dia sukai, wa mala ilaiha, dan condong kepadanya. Kayak tadi, WhatsApp bro, gimana bro? Ya pokoknya bukan salam.
Farubbama iktasara 'alaiha wa taraka salama. Farubbama, maka boleh jadi iktasara 'alaiha, mencukupkan dengannya, yaitu dengan sambutan yang ia buat-buat, sambutan yang ia sukai. Wa taraka salama, dan meninggalkan salam, tidak mengucapkan assalamualaikum. Wa rubbama ata bisalami ba'daha, atau boleh jadi dia mendatangkan salam setelahnya. Tapi seharusnya mengawali dengan salam terlebih dahulu. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memulai pembicaraan sebelum salam, maka jangan dijawab, jangan digubris. Masya Allah. Ini wasiat 11, 12, 13, 14, ringkas semua. Pada asar ya. Kita tutup. Ini nggak ada 5 menit ya. Mau lanjut lagi nggak Mas Ardi? Hah? Yakhi. Kan biasanya juga jam 12 kita belajar kan? Yakhi. Masya Allah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.